Di antara bentuk-bentuk amanah terkait dengan harta, ya, yaitu menjaga diri agar tidak mengambil harta orang lain, agar tidak menggunakan harta orang lain. Ini berarti kita amanah. Jangan sampai kita menggunakan harta orang lain, mengambil harta orang lain kecuali dengan izinnya dan keridhaannya. Izinnya dan keridhaannya. Sebagai bentuk amanah terhadap diri kita. Sampai para ulama mengatakan kalau kita pinjam sesuatu harus minta izin. Di antara yang saya ingatkan kalau ke masjid, kalau mau wudu jangan pakai sendal orang. Sendal dia taruh karena bagus, dia pakai sendal orang. Padahal sendal orang lebih mahal daripada sendal dia. Akhirnya sendal kulit jadi basah, jadi mengganggu. Ini namanya tidak amanah. Ya, menggunakan harta orang tanpa izin. Ya. Kemudian juga menunaikan harta orang lain yang dibebankan kepadanya. Ya. Dan ini banyak seperti yang terkait dengan nafkah-nafkah wajib itu amanah. Ya, kita punya nafkah wajib kepada anak istri harus kita tunaikan. Orang-orang yang wajib kita nafkahi, kita wajib tunaikan. Kita punya kewajiban untuk memberi gaji kepada para pegawai itu amanah. Jangan sampai kita gampangkan ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk memberi gaji kepada al-ajir, kepada orang pekerja sebelum ayajifa arakuh, sebelum keringatnya kering. Kalau kita bisa kasih gaji sebelum waktunya lebih baik. Misalnya pegawai kita gaji tanggal 25, harusnya kita kasih gaji 24, oke, lebih baik ya. Lebih baik ya. Sehingga perhatian terhadap gaji-gaji orang kerja sama kita. Jangan menggampangkan itu hak orang. Ah, cuma segitu, bagi kita segitu, bagi dia itu sangat berharga. Bagi dia sangat berharga. Bagi orang apa sih? Cuma 1 juta kok ribut sekali. Bagi dia buat makan. Dia buat makan buat dia, buat anak istrinya. Jangan gampangkan ya. Di Jakarta aja masih ada orang kerja supir gaji 2 juta. Padahal ke Jakarta kehidupan kayak apa beratnya ya. Terus kita tunda-tunda lagi gajinya, setengah mati kasihan. Ya. Kemudian juga warisan, jangan ditahan-tahan. Ini juga hak orang lain. Kalau kita ada termasuk ahli waris, kemudian ada warisan, kita bilang nanti aja dijual. Padahal ada adik kita yang miskin yang butuh uang warisan. Kita bilang nanti aja, kau tamak sekali, uang segini aja. Padahal bagi adik kita itu uang sangat banyak. Akhirnya kita tahan-tahan, rumah ini enggak dijual, rumah waris yang dijual, sampai adik kita mati enggak dapat apa-apa. Padahal sebenarnya rumah ini dijual mungkin laku 20 miliar misalnya, atau 5 miliar. Paling tidak dia bisa senang-senang 500 juta meskipun setahun habis. Kita tahan-tahan sampai dia mati. Dia tidak merasakan kenikmatan harta warisan tersebut. Enggak boleh. Mentang-mentang kita kakak nomor 1, akhirnya kita menghalangi. Sudah ada yang mau beli rumah, kita jual dengan harga yang tinggi. Akhirnya enggak laku-laku sampai adik kita mati. Nah, mati kan kita dapat warisan lagi dari adik kita. Ini subhanallah, hati-hati. Warisan harus segera ditunaikan. Ya. Barang pinjaman, kalau kita pinjam barang, ingat-ingat. Jangan sampai lupa pinjam barang orang ya. Harus dikembalikan ya. Utang harus dibayar. Jangan udah utang orang udah baik minjamin uang sama kita, kemudian kita tidak bayar-bayar. Padahal kita punya uang. Kita punya uang, akhirnya kita beli ini, beli anu, ternyata hak uang orang tidak kita bayarkan padahal sudah jatuh tempo. Rasulullah mengatakan matalul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu adalah kezaliman. Nanti punya harta, punya aset, jual, bayar utang. Itu orang dia butuh uang. Sudah waktu jatuh tempo. Ada orang kasih pinjam uang sama kita, itu orang baik. Dia udah baik, ternyata kita tidak baikin dia. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini banyak kejadian. Sampai akhirnya yang minjamin uang jadi ngemis-ngemis. Ya. Mengemis. Bayar dong, kasihan saya, bayar dong. Subhanallah. Dia punya uang. Ini zalim, hati-hati. Hak orang tidak dikembalikan ya. Kemudian wadiah, ada harta yang dititipkan kepada kita, makanannya kita jaga, jangan kita lalaikan. Ya, kalau kita tidak mampu jangan, saya enggak mampu. Kalau mampu kita jaga, dapat pahala menjaga harta orang. Saatnya dikasih maka kita kembalikan, maka kita kembalikan. Maka kita kembalikan. Tapi ini terkait harta. Ini contoh-contoh saja agar kita waspada.
Jangan sampai hak orang kita tahan, hak orang tidak kita kembalikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, atau la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syarti al-jalha min asyartil qarna. Kata Nabi SAW, sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya hari kiamat kelak. Jangankan manusia, sampai kambing yang ditanduk akan minta kisos dari kambing yang menanduknya. Rasulullah mengatakan kambing saja hewan akan minta haknya. Amanahnya dia minta. Bagaimana lagi dengan manusia? Jangan pernah menyepelekan masalah harta meskipun sedikit pun. Meskipun sedikit pun. Kita berusaha, kita meninggal, tidak ada hak orang lain kita tahan. Semua amanah sudah kita kembalikan. Berusaha. Jangan menggampangkan, jangan menggampangkan ya. Jangan menggampangkan. Saya pernah menghadapi masalah kasus di persidangan, terus orang yang menahan cuma segitu aja. Saya bilang, ya akhi, segitu bagi dia penting, bagi ente tidak penting, bagi dia penting segitu. Baru dia ngeh, baru dia terdiam. Ini bagi dia penting. Bagi orang mungkin miliarder uang 100 juta apa nilainya, tapi bagi dia yang tidak punya uang apa-apa, bagi dia sangat besar uang segitu, dia bisa gunakan untuk macam-macam. Ya, kemudian kita gampangkan, hati-hati.